Ikhwati wa akhwati fi ahli sunnah wal jamaah, ikhwati wa akhwati fi ittiba' wa taqlid al ulama al mujtahidin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil wal kurama, para masyayikh, para kiai, para ashab al-ma'ahid, utamanya ada Ki Abdul Mun'im, matta'anallahu bitul hayati, amin Allahumma amin. Ada Ki Nawawi selaku Rais Suriah PCNU apa nih? Pamekasan dia? Saya kok dengar orang nyebutnya Makassar. Utirena. Juga para Rais Suriah yang lain, Mustasyar Kiai Fadil, semoga semuanya panjang umur, sehat, barokah juga membarokahi kita semua. Amin Allahumma amin. Akhi fillah Rataufik Hasin dan seluruh jajaran Tanfidiyah PCNU Pamekasan, semoga beliau terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa lelah memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu berbarengan dengan itu menjaga bangsa dan negaranya. NKRI harga mati. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pejabat, ada Pak Camat, ini wakil MWC atau Pak Camat? Wakil ketua, bukan Pak Camat. Udah, semoga pahalanya double. Para pejabat, Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Dan Ramil, juga Bapak Kepala Desa Berantah, ya. Berantah pesisir. Semoga Madura, Pamekasan semakin makmur, semakin sejahtera, punya obeng. Tak pernah apa gitu punya obeng gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para kader semua, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, ketahuilah di Nahdlatul Ulama ada a'immatul madzahib, ada Imamun Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali, ada Imam Fit Tariqah Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, Abil Hasan Ash-Shadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Ghazali, ada Imam Fil Aqidah yang diikuti Nahdlatul Ulama, Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saat kita di Indonesia, Nusantara, Jawa, Madura, ada ulama-ulama besar yang menjadi panutan kita, menjadi rujukan kita. Mereka tidak lain tidak bukan adalah para wali songo. Yang mana para wali songo itu samping punya karomah, mereka secara nasab dan sanad sambung kepada Rasulullah SAW. Lalu para wali songo punya murid-murid, muridnya punya murid, sampailah ke Syekh Samsudin Batu Ampar. Sampailah ilmunya para wali songo itu kepada Sunan Cendono dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampailah ilmunya wali songo itu kepada Sultan Hasanuddin, kepada Syekh Jamaluddin, Syekh Jamal Al-Kubro, ya. Jumatil Kubro, kepada yang Jombang Mojo Agung, Syekh Sulaiman Mojo Agung, pendiri Pondok Sidogiri.
Sampailah ilmu-ilmu itu kepada Sultan Hatiwijoyo. Beliau punya anak Sultan Benowo. Beliau punya anak Sultan beliau punya Mbah Lasem yang dimakamkan di Lasem. Bukan ya, belakangnya. Putranya Sultan Benowo. Nama biasanya Mbah Sambu. Mbah Sambu punya keturunan pada akhirnya Mbah Hashim As'ari dan sampai kita semua. Hadirin, di NU ada Syekhona, di NU ada Mbah Hashim As'ari, di NU ada Ki Hamid Pasuruan, di NU ada Ki Wahab Hasbullah, di NU ada Ki Bisri, di Malang di NU ada Ki Yahya Gading, di Malang di NU ada Mbah Thohir Singosari, di NU yang ada di Malang ada Ki Said Ketapang. Beliau-beliau yang kami sebut ini karomahnya luar biasa. Di Malang di NU adalah Habib Abdullah bin Faqih, dulu Katib Suriah PCNU Kota Malang, hafal 10.000 hadis lebih, sampai oleh Al-Azhar diberi gelar Al-Ustadz Profesor Al-Muhaddis Al-Musnid. Dia NU sampai wafat. Di NU ada Rais Suriah Al-Habib As-Sayyid Alwi Ali Terus. Di NU ada Kiai Nabrawi di Malang. Di NU ada pendiri Unisma Malang, Kiai Usman Mansur, yang alimnya juga luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di NU ada Kiai Maimun Zubair. Di NU ada Kiai Munawir Kerapia, ahli Quran. Di NU ada Kiai Arwani Kudus, ahli Quran. Di NU ada Kiai Basori Malang, murid dari beliau-beliau, juga ahli Quran, hafid Quran, dan yang lain-lain. Kita yang awam, kalau keluar dari NU, kita yang awam, kalau putus dari NU, kita yang awam, kalau benci dan memusuhi NU, yang kau benci adalah Imam Syafi'i. Memusuhi NU yang kau musuhi adalah Wali Songo. Memusuhi NU yang kau musuhi adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Memusuhi NU yang kau musuhi Ki Hamid Pasuruan. Yang kau musuhi Syekhona Khalil Bangkalan. Yang kau musuhi Ki Sabit dan yang lain-lain. Ki Hashim As'ari. Hadirin rahimakumullah. Ki Sirajuddin di Makassar. Kita ini nggak ada apa-apanya dibanding beliau-beliau. Kita ini gandol, mas. Kita ini nunut, mas. Kalau kita pengen masuk surga, mengandalkan tahajudnya, insya Allah nggak istiqomah. Siapa yang tahajud istiqomah? Kalau ingin masuk surga mengandalkan puasa Senin Kemisnya, insya Allah jarang puasa. Kalau ingin masuk surga mengandalkan khusyuknya sholat, insya Allah nggak khusyuk. Udahlah, ngaku aja. Kalau ingin masuk surga mengandalkan wirainya, haram serambut aja kita nggak mau, haram sedebu pun kita mau, nggak bisa kita andalkan soal wirai. Uang pilkada kita mau kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ingin masuk surga mengandalkan wiridnya, hizibnya, insya Allah kita juga nggak kuat mengamalkan hizib. Terus apa andalan kita untuk bisa masuk surga? Ma'iyah. Barokahnya masuk NU, kita jadi serombongan, kita jadi sejamaah, sejamiyah, bareng-bareng
orang top-top yang telah kami sebut itu. Itu andalan kita untuk bisa masuk surga. Lantas kalau kita anti NU, keluar dari NU, mau dengan Mbah Hashim, mau dengan Syekhona, mau dengan Kiai Hamid Pasuruan, terus mau dengan Kiai Zaini Paiton, mau dengan Kiai Hasan Genggong, mau dengan Kiai As'ad, terus mau apa? Makanya Quran perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi siapa yang mampu bertakwa sebenar-benar bertakwa? Antisipasi barangkali ketakwaan kita nggak bisa maksimal. Ada perintah kedua, berbarenglah dengan orang-orang yang baik-baik. Bareng-barenglah dengan orang yang jujur-jujur. Dan kita ber-NU bareng ulama-ulama dan wali-wali adalah dalam rangka wakunu ma'as shadiqin. Kita ini insya Allah nggak jujur kok. Kita ini insya Allah bohong kok. Pura-pura khusyuk ternyata nggak ikhlas juga. Pura-pura dandanan kita kayak habaib, belas nggak habaib. Wong irunge pesek. Ngabib. Dandanannya kayak orang Arab. Ya khair. Nggak bisa bahasa Arab belas. Fathul Mu'in nggak bisa baca, Mas. Kita sering berbohong. Nah, terus mau masuk surga lewat apa? Oke lah, kita bukan orang baik, tapi kita berkomitmen senang dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang baik. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kelak di hari kiamat orang akan dikumpulkan di surga bersama orang yang kita cintai. Insya Allah seluruh kader dan warga NU bareng Wali Songo. Amin Allahumma. Bareng Syekh Samsuddin Batu Ampar. Amin. Bareng para muassis NU Syekhona Mbah Hashim Asy'ari. Amin. Dan tentu juga bareng para masyayikh. Ini satu. Jangan keluar dari NU. Jangan keluar dari NU. Sulit orang sekelas kita ini untuk bisa masuk surga kecuali dengan cara bareng-bareng ini saja. Makanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak di hari kiamat orang yang takwa, orang iman, para santren mereka digiring menuju surga. Benih adibian, benih rombongan asar zumara, bareng-bareng rombongan. Repotnya orang kelihatan baik, rombongannya dengan penentang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kamu dikumpulkan dengan Wahabi, sekalipun ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu kelihatan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi rombonganmu bersama orang-orang Syiah. Ya kamu dikumpulkan dengan orang-orang Syiah. Kelihatannya Ahlussunnah wal Jamaah, kau ternyata bareng-bareng mendukung gerakan liberal. Ya kamu bersama kaum liberal. Ternyata diam-diam mendukung aliran radikal. Ngancur tok, ngisruh tok, ngisruh sunah rasul. Ngisruh kok sunah rasul. Ya kamu bersama mereka. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Karena kita nanti digiring masuk surga rombongan. Malaikat nggak pilih-pilih. Udah pokoknya rombongan ini nyatore pun lengkit, tapi pun lengkit. Malaikat apa jawabnya malaikat? Salamun qaulam mir rabbir. Salamun qaulam mir rabbir. Enggak dilihat kita ini rajin tahajud apa enggak. Yang dilihat rombongannya Imam Syafi'i, ada Imam Ghazali di situ,
ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di situ, ada Wali Songo di situ, ada Syekhona, ada Ki Hamid di situ. Ada ulama-ulama top di situ. Ya sudah, masuk ke BIM. Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Cuma ada syaratnya. Bareng-bareng ulama masuk NU, jangan akal-akalan. Jangan ngakali. Dan Allah pasti tahu siapa yang tulus meskipun jahil, meskipun bodoh. Dan siapa yang akal-akalan saja, riya saja, munafik, meskipun bisa dalil, nanti di hari kiamat dibuka semua. Apa kemunafikan yang selama ini kita tutup-tutupi, dibuka semua. Yauma tublas sarair, yauma tublas sarair. Hari itu semua rahasia hati dibuka. Setelah dibuka, diketahui ini rada bodoh tulus masuk. Ini tukang khutbah, tukang ngakali ini, minggir. Ini ketua PW tukang ngakali, minggir. Nggak jaminan ketua PW pasti selamat. Bisa jadi hanya ketua anak ranting mas selamat. Bisa jadi namanya Matroji, guru TPQ selamat mas. Asal ber-NU benar-benar lillahi, nggak ada niat macam-macam, nggak ada udang di balik batu, kecuali ingin bersama-sama para ulama, nggak ada yang lain. Itu aja. Makanya setelah di screening, setelah diteliti satu persatu, ketahuan ini tulus, ini nggak tulus. Allah, padahal malaikat sudah mempersilahkan, monggo masuk. Salamun qaulam min Rabbir, sudah dipersilakan masuk. Allah neliti lagi, ini nggak bisa, ini nggak bisa, sana. Wamtazul yauma ayyuhal mujrim. Abesa dong, abesa, tauleh kumpul ini tauleh. Kan saya sama, tak ada. Zahirnya sama mas, hatinya beda. Dan itu memang orang munafik kayak begitu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Orang munafik mas, dilihat dari sisi lahiriah top. Malah yang NU asli itu kalah penampilan ya. Tapi hatinya ya tetap beda, namanya munafik. Wa qulubuhum syatta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kepada mereka-mereka yang kayak begini, ber-NU enggak tulus ini, Allah dawuh wamtazul yauma ayyuhal, pisah, enggak boleh kumpul. Di sanalah terjadi maaf penyesalan yang luar biasa. Kenapa kami dulu ber-NU kok enggak tulus? Kenapa kami dulu ber-NU kok akal-akalan? Mana angin segar, dia ada di situ. Mana yang banyak duitnya, dia ada di situ. Saat NU sengsara, nggak berjuang sama sekali. Saat warga NU suaranya banyak, berpotensi untuk jadi kursi, dia mendekat dan menjadi yang paling NU gitu. NU naturalisasi. Instan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo tetap ber-NU. Mengapa? Agar kita tetap bareng-bareng dengan para wali, dengan para ulama. Siap? Siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, saya ingin menyampaikan fitnah. Ada orang bilang saya nggak mau NU. NU sekarang nggak sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Saya sudah nggak mau NU. NU sekarang sudah nggak aswaja. Mas, jaga mulut mas. Zaman Mbah Hasyim difatwakan kodok haram, sampai sekarang tetap di NU kodok haram. Zaman Mbah Hasyim difatwakan terawih 20, sampai setia terawih 20.
tak diskon. Diskon 60%. Belum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zaman Mbah Hasyim Asy'ari maulid, sampai sekarang NU tetap maulid. Zaman Mbah Hasyim manaqib, sampai sekarang NU tetap manaqib. Zaman Mbah Hasyim kalau Bahtul Masail, kitab rujukannya I'anah, Tanwirul Khulub, Qalyubi, Pujairimi, dan segala macam. Sampai sekarang ya tetap itu. Halo. Zaman Mbah Hasyim sifat 20, Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala surbawala. Sampai sekarang ya tetap itu. Zaman Mbah Hasyim pakai wirid, pakai doa, pakai salaman, bubar sholat, sampai sekarang tetap. Zaman Mbah Hasyim NKRI harga mati, sampai sekarang tetap. Terus apa maunya mereka? Saya nggak NU, saya ikut Mbah Hasyim. Ngaco ini, ngaco. Seluruh lembaga NU, pesantren, diniyah, MI, mulai Sabang sampai Merauke, cara wudhunya sama, syarat rukun sholatnya sama, manasiknya sama, tahlilnya sama, simtud durornya sama, nggak ada beda. Sampai saya ke Papua sana sama mas tahlilnya, asal NU. Terus kok difitnah kami nggak NU, sekarang sudah nggak sama dengan Mbah Hasyim. Memang kadang beda ketua, beda gaya kepemimpinan, beda ketua, beda strategi, beda ketua, beda metodologi, beda taktis, beda teknik. Kenapa? Menghadapi situasi yang beda, nggak mungkin dengan cara yang sama. Mbah Hasyim mimpin NU yang dihadapi Belanda. Saat Gus Dur mimpin NU yang dihadapi HTI, mas. Halo. Yang dihadapi Wahabi, yang dihadapi kaum intoleran. Tentu untuk menyelamatkan NU, akidah dan bangsa, karena tantangannya beda, perlu strategi yang beda. Zaman Mbah Hasyim gak ada kristenisasi besar-besaran, tapi zaman Gus Dur ada kristenisasi. Bagaimana Gus Dur menghadapi kristenisasi? Dengan kecerdasan yang luar biasa, yang kita kadang gak paham. Saya dipanggil oleh Kiai Mahfud Edi Mantoro, itu Solo 3 Kiai, temannya Gus Dur. Ngaji di sana terus omong-omongan, Kiai Marzuki ngerti kenapa Gus Dur ngakrapi Romo Mangunwijoyo, Gunung Kidul, Jogja Selatan, yang berhasil mengkristenkan ribuan umat Islam. Kenapa itu diakrabi Gus Dur? Ternyata Gus Dur ngerangkul dia dalam rangka menghentikan kristenisasi. Lah kok malah dirangkul? Ini si Romo itu biasanya datang ke desa mana, bawa bertruk-truk sembako, mas. Orang kampung dikumpulkan, diberi sembako, lalu diberi ceramah misi. Nah, cara Gus Dur menghentikan ceramah misinya, orang ini diakrabi. Setelah diakrabi, kalau mau bagi sembako di desa mana, bareng Gus Dur memang akrabnya. Nah, pada saat bagi sembako, di sampingnya ada Gus Dur, itu loh dia sungkan mau ceramah. Sembakonya lanjut, ceramahnya berhenti, mas. Jadi kita nggak berbuat apa-apa, Gus Dur kafir gitu doa aja. Terus bisa apa ya?
Borobudur. Gus Dur melempar pertanyaan, apa bukti kehebatan ulama Jawa? Kata orang-orang, ngarang kitab bukan, bikin pesantren bukan. Apa hebatnya ulama-ulama Jawa Nusantara? Berkomitmen tetap menjaga Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu. Itu bukti hebatnya ulama Jawa. Loh kok bisa? Kiai-kiai ini kepingin 7 makam habaib di Bali aman-aman saja. Kiai-kiai kepingin 7 makam wali di Bali aman-aman saja. Caranya gimana? Jangan kau rusak Borobudur, jaga Borobudur. Otomatis pecalang-pecalang Bali juga berkomitmen, hei orang Jawa, kami jaga makam ulamamu. Selesai. Kita aja yang bodoh nggak paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gus Dur dawuh kepada saya, kenapa saya kadang diundang gereja mau? Ada 1-2 tukang kebunnya masuk Islam, satpamnya masuk Islam. Lah kok saya nggak boleh ke sana? Terus yang kafir ini tetap kafir. Saya nggak boleh mensyahadakan. Lah siapa yang menanggung dosanya? Membiarkan kafir tetap kafir masuk Islam justru dihalangi. Itu namanya ridho dengan kekafiran. Aridho bil kufri kufru. Gus Dur dawuh ke saya langsung. Kenapa saya kadang mau diundang di gereja? Ya di sana ada dapat 1 umat gitu, dapat 2 lumayan gitu. Kita nggak berbuat apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gus Dur disambati Muslim Cina yang jumlahnya sekarang 100-an juta. Jumlah Muslim terbanyak ini mas. Pertama Indonesia, yang kedua India, yang ketiga Pakistan, yang keempat Cina mas. Jumlah Muslim terbesar. Cuma ketika itu tahun-tahun Gus Dur menjabat ini, mereka nggak bisa haji, mereka nggak bisa umroh, mau Jumatan pun juga kesulitan ketika itu. Lah mumpung Gus Dur jadi presiden, Gus Dur kepingin ikhtiar bagaimana Muslim di Cina sana mendapat kebebasan, bisa Jumatan, bisa jamaah, bisa haji, bisa umroh. Gus Dur super cerdas mas. Apa? Gampang caranya. Cina di Indonesia diberi peluang Konghucu disahkan. Setelah Konghucu disahkan, saking maremnya, saking senengnya tokoh-tokoh bos-bos Cina itu, akhirnya bos-bos Cina yang sangat seneng Konghucu disahkan, itu membantu Gus Dur melobi presiden Cina. Tentu ada lobi-lobi politik dan ekonomi. Dan Gus Dur sebagai kiai lobi untuk kepentingan Muslim Cina. Woi, saudaramu di Indonesia sudah kami bebaskan memeluk Konghucu, gantinya lah, ayo. Saudara kami Muslim di Cina, monggo diberi kebebasan juga. Tahun 2000 mas, pas saya haji, itu pertama orang Cina dapat bisa haji. Saya sempat omong-omongan, tapi mereka nggak bisa bahasa Inggris. Cina. Mau saya nanya, kok bisa haji? Apa jawab mereka? Wahid. Maksudnya ini jasanya Gus Abdurrahman. Kayak begitu Gus Dur berbuat itu mas. Lah kok nggak sama dengan Mbah Hasim? Zaman Mbah Hasim nggak ada kayak begini. Oh, halo. Terus mengesahkan Konghucu itu nggak ada ruginya. Kenapa? Andai yang didukung itu Kristen,
mungkin ada ruginya. Sebab Kristen itu ada semangat misi, menyebarkan, mendakwahkan Kristennya. Tapi Konghucu nggak ada semangat misi. Itu agama etnis, Mas. Agama khusus untuk Tionghoa. Saman orang Bangkalan, orang Pamekasan, celeng-celeng nih kan. Kepengin masuk Konghucu tak terima, Mas. Gereja, pastor, Kristen, pendeta membagi sembako bahaya, membeli iman. Tapi kalau kelenteng bagi sembako enggak bahaya. Bahkan kalau yang menerima sembako pengen masuk Konghucu enggak boleh. Ini agama nenek moyang kami, bukan agamamu. Kenapa Gus Dur mengesahkan Konghucu? Konghucu nggak akan mengambil umat Islam. Konghucu nggak akan menyebarkan agamanya. Justru malah menguntungkan Islam. Ketika Konghucu belum disahkan, rata-rata Chinese pengusaha agamanya Kristen atau Katolik. Dan mereka pengusaha, bantuan sosialnya, CSR-nya, karena mereka Kristen, ngalir ke gereja, Mas. CSR-nya perusahaan ngalir ke seminari untuk program kristenisasi. Setelah Konghucu disahkan, banyak bos-bosnya beralih agama. Bukan dari Islam piti masuk Konghucu, enggak. Tapi dari Cina Kristen masuk Konghucu, dari Cina Katolik masuk Konghucu, sama sekali nggak merugikan Islam. Plus itu maaf, itu takfifud doror. Kalau Cina yang kaya ini Kristen membahayakan Islam, mendanai kristenisasi. Tapi kalau Cina kaya ini Konghucu, nggak mendanai Konghucuisasi. Mereka bagi angpau, bagi aja sudah. Tidak supaya orang Islam itu masuk itu takfifud doror, akhafud dororain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong Gus Dur itu kiai, ngerti kaidah. Saking kita aja. Terus begini, ada di antara kita ini kira-kira yang ikhlasnya melebihi Gus Dur. Yai Maimun Zubair pas acara 1000 hari Gus Dur ceramah beliau bercerita, juga pas acara haul di Magelang Gus Yusuf ceritanya sama. Apa ceritanya? Kenapa kami Yai Maimun saat Gus Dur masih hidup kayak kami berseteru? Yai Maimun tokoh P3, Gus Dur mendirikan PKB, kayak berseteru. Padahal tidak. Begitu Gus Dur wafat, Yai Maimun yang mengimami sholat mayitnya, Yai Maimun yang memimpin doa pemakamannya, hari ke-7 yang imami tahlil juga Kiai Maimun. Padahal ketika hidup kayak satu. Apa kata Kiai Maimun? Itu permintaan Gus Dur untuk menutupi amalnya Gus Dur. Kata Kiai Maimun, saat Kiai Maimun mantu, Gus Dur jadi presiden, Gus Dur yang notabene alumni Sarang, muridnya Mbah Maimun, matur, Kiai, kami kepengen khidmah kepada Kiai, mumpung kami jadi presiden. Apa Gus? Izin Kiai, seluruh biaya perhelatan nikah kami yang mendanai Kiai. Setuju. Tapi Gus Dur minta aneh-aneh, mohon Kiai menutupi amal kami. Bagaimana caranya? Ayo kita berdua pura-pura berseteru. Sehingga nggak ada orang menganggap Gus Dur itu baik pada guru. Malah dianggap Gus Dur kurang ajar. Gus Dur kurang. Padahal itu cara untuk menutupi agar amal kebaikan itu nggak diketahui banyak orang. Kitmanus sirri, Mas.
Kita itu lagi berdoa, kadang sembuh, kadang wah sudah pasang papan nama. Di sini ada tabib, di sini ada kiai. Pakai kartu nama lagi, pakai akun. Gus Dur nggak pakai begitu-begitu. Di Malang, di Jatikerto, baratnya Panjen, ada anak ketika itu namanya Agus. Saat itu umur sekitar 30-an. Gus Dur itu kadang mampir ke rumahnya Agus. Ternyata Agus ini spesial. Sejak dari TK itu mewiridkan Qul Huwallahu Ahad, entah berapa ratus kali per hari. Lah Gus Dur di Jakarta tahu juga kalau Agus itu kayak begini. Terus Gus Dur titip 3 koper. Jangan dibuka sebelum saya mati. Setelah Gus Dur wafat dibuka, ternyata itu uang 3 miliar, Mas. 3 koper. Tulisannya suruh bagi ke yatim-yatim dan janda-janda miskin di Malang. Ada nama dan alamatnya, Mas. Gus Dur di Jakarta tahu nama yatim-yatim Malang, Mas. 3 miliar, Mas, lepas, Mas. Kita 50.000 saja beratnya amit-amit. Wes ngerti Gus Dur. Gak level, gak kelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan untuk menutupi amalnya, apa pesannya? Jangan dibuka sebelum saya mati. Kalau kita malah umumkan menjelang pilkada ya. Kalau kita kan begitu. Gak ada apa-apanya, Mas. Makom ikhlasnya gak ada apa-apanya. Kesabarannya, Mas. Yang cerita Gus Mahu Kencong Pare, putranya Kizam Mursyid Toriko, dulu menjadi sekretaris PKB zaman Gus Dur, sekretaris Dewan Suro. Itu cerita kepada saya, Gus. Dia nanya pada Gus Dur, prinsip hidup jenengan itu apa, Gus? Jawab Gus Dur, yang pertama umat, yang kedua baru keluarga. Lah kok begitu, Gus? Kalau saya mementingkan keluarga, nggak mikir umat, nanti saya mati yang nahlili saya yang 4 orang ini aja, anaknya 4 kan, rugi saya. Mending saya ngurusi umat jutaan ini. Saya mati yang mendoakan bukan lagi 4 orang, Mas, jutaan. Dan nyata, dahulukan umat, baru urusan keluarga. Dan prinsip itu dipegangi sama Gus Dur. Katanya Gus Mahu, Gus Dur pulang dari Itali, seminar ke Mesir, ke berbagai negara, Pleman, beberapa obeng, Mas. Hei, banyak pesan, Mas. Tapi pegawai PBNU sudah sekitar 3 bulanan belum gajian. Mereka rame-rame menjemput Gus Dur di bandara. Gus Dur ingat kalau sekian banyak pegawai belum gajian, habis itu. Benar-benar mendahulukan umat, nggak mikir anak. Ya mikir juga sih, tapi kalah dengan Sampai rumah, nyuwun sewu, sampai rumah habis. Ya, ini Neng Lisa yang kuliah di Jogja, wis wayahe ngirim duit. Yang ini wayahe ngirim duit. Apa jawab Gus Dur? Sepurone dik entek, habis. Itu tanpa mikir, Gus Dur langsung disawat sandal, kata Gus Mahu. Nah, kena wajah.
Gus Mau nggak berani melihat Gus Dur, kasihan. Gus Mau dingin. Lama-lama Gus Mau penasaran. Apa reaksi Gus Dur dilempar sandal ini? Sama diginikan. Diomel ini. Akhirnya Gus Mau melirik Gus Dur. Ternyata Gus Dur tidur. Kalau suami sekelas kita diomel istri kan ngamuk. Gus Dur super ikhlas, super ridho. Emang gue pikirin gitu aja kok. Repot. Ada orang ngomel malah dinikmati. Sampai tidur. Karena apa-apa nih, udahlah. Saya tetap NU. Mau zaman Mbah Hasyim kami NU, mau zaman Gus Dur kami NU, mau zaman Ki Hasyim Muzadi kami tetap NU, mau zaman Ki Said kami tetap NU, mau zaman Gus Yahya kami ya tetap NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkara khawatir ada yang keliru dari Ketua Umum Tanfidiyah, nggak usah khawatir, masih ada Suriah, gitu loh. Kok zaman merasa lebih hebat daripada Roy Surya ini? Roy Surya diam kok zaman rame-rame itu loh. Di atas Roy Surya masih ada Mustasyar. Mustasyar PB itu antara lain Mbah Yehuda Ploso, antara lain Mbah War Mansur Lirboyo, dan yang kemarin wafat kemarin Kiai Dimyati Rois, Habib Lutfi dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tetap NU siapapun ketuanya. Siap? Siap. Siap? Siap. Yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang salah dari NU? Apa yang salah? Kalau NU memutuskan moderat, memang moderat itu ajaran Rasulullah. Sikap tidak moderat, meskipun kelihatannya didukung sekian banyak nas dalil, itu nggak direkomendasikan Rasulullah SAW. Khairul umur awsatuha. Moderat. Ibnu Umar malam bangun terus, istri dibiarkan mubadzir. Siang puasa terus, dipanggil sama Nabi, dimarahi, "Woi, alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar." Kalau bahasa Jawa, prosomu aku gak roh. Kon bengi tangi tok awan poso tok. Saya tahu zaman malam tahajud terus, siang puasa terus. Enggak begitu Islam itu. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala akhiratahu lidunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Islam moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Moderat. Dalam hal apapun moderat. Nyun sewu. Saya punya duit 2 juta, punya istri yang sangat kami cintai, punya emak masih hidup, punya anak belum bayar SPP. Uang 2 juta diapakan? Untuk berbakti kepada orang tua. 2 juta tak berikan pada emak saya semua. Baik dari sisi birrul walidain, tapi nggak baik dari sisi kewajibanmu menafkahi anak dan istri. Uang 2 juta kau berikan istrimu tercantik, didik semua, jos. Tapi kamu mengecewakan, menyakiti hati ibumu. Dibagilah 1 juta untuk Umi,
1 juta untuk istri, anak nggak kebagian. 3 bulan belum bayar SPP, Mas. Ibumu bajunya baru sip, istrimu cincinnya baru sip, anakmu 4 bulan nggak yang bayar SPP, sip. Yang paling bagus, ya ambil jalan tengah. Matur Bu, ini anak-anak belum bayar SPP. Saya ingin memberikan pada ibu tapi nggak bisa banyak Bu, hanya 250. Dek, teman nggak usah beli yang mahal-mahal dulu. Beli itu loh yang harga 50.000 aja. Udah makannya cukup nasi sama ikan nasi ini nggak begitu. Cukup kering gitu loh, kering. Nah kok gini Mas, ini anak-anak 4 bulan belum bayar SPP. Kalau nggak kita bayar sekarang nggak bisa ikut ujian. Ya sudah Mas, nggak apa-apa. Istri sedikit dirugikan, ibu sedikit dirugikan, saya sedikit dirugikan, anak juga sedikit dirugikan. Kalau perlu anak nggak usah sekolah di sekolah unggulan ya nak, tak ambil aja, tak sekolahkan di MI sebelah. Kok begitu nak? Kami lagi kerepotan nak kena PHK, nggak apa-apa sudah. Itu loh jalan tengah. Dokter ngoperasi pasien, baru bungkak tengkorak Mas, dengar adzan zuhur. Wah, dokter rajin sholat, langsung ditinggal sholat. Ya mati pasien. Enggak sholat, salah. Kau tinggal sholat, pasien mati juga salah. Berembuklah dokter 4 itu. Ini gimana ini? Insya Allah nanti kira-kira jam 4:30 selesai. Oke, ayo kita niat duhurnya jamak takhir saja. Ya, sepakat ya. Udah tetap operasi selamatkan nyawa. Selesai mandi wudhu jam 5 sholat asar. Gak apa-apa. Agak sedikit menunda sholat jamak lagi. Mungkin nilainya sedikit berkurang. Tapi nilai berkurang gara-gara mentakhir sholat dikompen dengan pahala yang sangat besar, menjaga nyawa manusia. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa. Itu jalan tengah. Mau takbiratul ihram dengan blur, anakmu kecemplung sumur, mosok tak teruskan, mati anakmu. Nggak sholat kamu salah. Kau tinggal sholat sampai anakmu mati, kamu juga salah. Bagaimana? Selamatkan anak. Perkara nanti asarnya tinggal 10 menit, nggak apa-apa. Segera sholat. Perkara sampai asarnya habis, nggak apa-apa. Karena bagaimanapun wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Nggak boleh melakukan tindakan yang mencelakakan nyawa orang lain. Ya kayak begini. Itu kalau orang ekstrim, yang penting sholat, anak mati, ya sudah. Yang satu liberal, yang penting selamatkan nyawa, nggak sholat nggak apa-apa, salah semua. Malam-malam kerampokan, habis sudah pakaian sarung celana, tinggal sempak tok. Mau sholat subuh, ngebel saudara, Mas, segera ke sini Mas, kami kerampokan, tinggal sempak tok. Apa jawabnya Mas? Kami bisa datang tapi jam 6. Sampai dihadapkan pada pilihan. Sholat tepat waktu, jam 4:30, jam 5, tapi sempakan tok, nggak nutup aurat. Ideal dari sisi waktu, tapi nggak ideal dari sisi nutup aurat. Atau pengen ideal nutup aurat, udah kami tunggu sarungnya datang jam 6. Dari sisi itu ideal, tapi zaman mengeluarkan sholat sampai keluar dari waktu, itu juga salah. Bagaimana jalan tengah? Model kitab kuning Fathul Mu'in. Sholat tepat waktu, pakai sempakan nggak apa-apa, tapi masuk kamar dikunci, lampu dimatikan Mas. Nggak boleh ngimami sempakan kok terus di ruang terbuka lampu.
dengan sholat di kamar, lampu dimatikan, pintu dikunci, memang secara zahir kamu nggak menutup aurat. Tapi dengan di kamar, lampu dikunci, kamu menutup dari pandangan orang lain. Lumayan mas, jalan tengah. Ya, jalan. Kenapa NKRI jalan tengah? Dulu Indonesia dijajah Belanda, mengandalkan kekuatan Islam tok untuk mengusir penjajah, nggak bisa. Islam mampu mengusir penjajah dari Jawa Madura. Islam mampu mengusir penjajah dari Jawa Madura Kalimantan. Tapi yang mengusir penjajah dari Bali orang Hindu mas. Yang mengusir penjajah dari NTT orang Katolik mas. Halo. Yang mengusir penjajah dari Maluku ya Sudarso mas. Ada A.A. Maramis. Karena negeri ini penyebaran agamanya nggak merata. Dari dulu negeri ini merdeka atas perjuangan bersama. Nggak bisa Hindu klaim ini negara kami. Nggak bisa Kristen klaim ini negara kami. Nggak bisa orang Jawa Madura klaim ini negara kami. Wong berjuang bareng-bareng. Bro, berjuang Hindu tok nggak bisa. Paling bisa membebaskan Bali tok, nggak bisa membebaskan Madura. Nah, karena dari awal yang berjuang bareng-bareng, rumusnya oleh semua, dari semua untuk semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa Kanjeng Nabi mendirikan negara Madinah juga dengan konsep ngayomi semua? Yes. Padahal Nabi yang berdarah-darah berkeringat bersama sahabat mendirikan Madinah. Ketika Madinah diserang kafir Quraisy, Nabi dan sahabat yang berkeringat berdarah-darah menghadapi pasukan kafir Quraisy. Tapi ternyata setelah negara aman berdiri, Nabi nggak mengatakan, "Weh, Kristen minggat, Sobiin minggat, Yahudi minggat." Enggak, semua juga dirangkul, diayomi. Kalau Mbah Hashim Asy'ari bersama Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lain mendirikan negara dengan konsep memayungi semua, lawang dulu Rasul juga mendirikan Madinah memayungi semua. Apanya yang salah? Justru ketika kita bikin iki Islam tok, yang lain minggat, itu malah nggak sunah Rasul mas. Kita ini wajib balighu anni walau ayat, sampaikan kebenaran Islam. Lah kalau non muslim kamu usir, gimana kau sampaikan kebenaran lo kamu usir? Makanya Nabi biarkan aja tetangga Yahudi, biarkan. Bagi Nabi akan lebih mudah sampaikan kebenaran Islam. Wong Yahudinya dekat kok. Dan luar biasa bagaimana cara Nabi menarik simpati orang Yahudi. Orang Yahudi ini sakit, Nabi datang menjenguk, meruqyah. Apa? Ruqyah itu. Itu loh. Ya. Dan sembuh. Setelah sembuh ditawari, aslim taslam. Dek, masuklah kamu agama Islam. Melirik ke bapaknya, izin, boleh ya kami masuk Islam? Apa kata ya? Atik Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak diusir non muslim itu agar gampang didakwai. Bahkan ada non muslim minta suaka, minta perlindungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga dilindungi. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'jiruhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'man. Hai Muhammad, jika ada seorang musyrik datang padamu minta perlindungan, lindungi saja sudah. Beberapa hari hidup bersama kamu,
dengar azan, dengan khutbah, dengan pengajian, dengar Al-Quran, hatta yasma'a kalam Allah, agar mendengar kalam Allah. Siapa tahu dapat hidayah. RI dibuat seperti ini, emang Nabi juga seperti itu. Halo. Dan ini loh namanya wasatiyah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya perlu info ke sampean. Hari ini Indonesia juara dalam hal menjaga iman. Malaysia tinggal sekitar 52% Islamnya. Mesir tinggal sekitar 72-an, antara 72 sampai 80. Saudi, kalau Saudi penduduk asli plus pendatang, dihitung semua, non muslimnya 25%. Halo. Ini negeri Indonesia ini mas, barokahnya beda tahlil, beda berkah, beda manakib, yang kita ya, beda TPK kader PKP neka. Sampai sekarang sejak Indonesia merdeka, prosentasenya tetap kisaran 87,5, mendekati 90% dari jumlah penduduk 270-an juta. Muslim kita sekarang 241 juta. Mana ada? Top mas, sudah top. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetapi mau ngomong tapi direkam enggak. Jadi jangan disebarin. Ya. Kalau di sensus apa adanya gitu, persentase itu bisa naik ya. Kenapa saya sering ngaji di Papua? Orang Papua sana pada masuk Islam itu silahkan. Asal laporan persentasenya ke Vatikan, Kristennya tetap 90%. Karena terkait dengan gini dan jadi di Jayapura itu justru lebih gampang mencari masjid mas, daripada mencari gereja. Di Merauke 51% mas aslinya, cuma nanti laporannya berapa persen. Soal menjaga iman mas, Indonesia paling. Beberapa negara Timur Tengah kayak Yaman, Afghanistan, tetap saja kisaran 90% lebih. Top mereka menjaga iman, tapi tidak top menjaga aman. Mereka bunuh-bunuhan, mereka saling nyembelih sesama muslim, saling ngebom, saling nembak sesama muslim. Jumatan jadi nggak aman, jamaah 5 waktu jadi nggak aman, TPQ bubar, ribuan anak nggak bisa baca Quran mas di sana karena negara nggak aman. Di NKRI ini mas, ulama kita bisa mendesain negara, dakwah lancar, TPQ lancar, pesantren lancar, dan negara tetap aman, nggak ada gangguan. Kalau aman itu di Madura biasa, kalau aman dakwah TPQ Jumatan di Jawa biasa, di Bali itu loh aman. Yang paling aman dan paling iman. Udah. Ayo, kepengen manakipan besar-besaran di Saudi, nggak bisa. Kepengen menggelar maulid Simtuduror, ngundang Habib Syekh di perempatan jalan, 25.000 orang di Yaman, nggak bisa mas, tembak teman. Kepengen haul manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Maliyah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa dilaksanakan secara masif, besar-besaran, lancar, aman, tinggal hanya di Indonesia.
Udah. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya buktinya beginilah aman. Makanya menurut saya maaf, ngaco Indonesia itu ngaco Islam. Ngesroh Indonesia itu sejatinya ngesroh Islam. Ngesroh Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya rata-rata penggiat aktivis yang suka membuli bangsa Indonesia itu non Ahlussunnah wal Jamaah, non NU. Mereka-mereka yang suka bikin aksi nentang Pancasila, nentang Merah Putih, nentang NKRI, tauhid lah, rata-rata mereka non Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi repotnya yang NU ikut. Kok bodoh amat gitu. Itu proyeknya orang Wahabi. Woi. Proyeknya orang lain. Kenapa orang Pamekasan ikut? Dan yang sangat berkepentingan ngaco Indonesia itu ya Wahabi. Kalau sudah kacau kayak Afghanistan, nanti bisa diadu domba. Dan kalau sudah perang saudara, ada alasan pasukan multinasional pimpinan Amerika bisa intervensi. Dari dulu sudah modusnya begitu aja sudah. Yaman diadu domba, pasukan asing masuk. Libya diadu domba, pasukan asing masuk. Irak diadu domba, pasukan asing masuk. Nah masuk kita mau begitu. Fakta biru. Woi, fakta biru. Mikir dong. Penutup Bu. Saya sekarang umur 55 menuju 56. Sama umur 30 ya. 25. Ini umur 20. Kompoi sampean. Cicit sampean. 50 tahun ke depan. Bisakah mereka ngaji TPQ dengan aman? 50 tahun ke depan cucumu, buyutmu, bisakah jamaah 5 waktu dengan aman? Bisa makan enak begini dengan aman? Woi, bisa manakipan dengan aman? Bisa jumatan dengan aman? Bergantung. Kalau orang Pamekasan membiarkan gerakan-gerakan yang merongrong NKRI, semakin lama mereka semakin kuat. Lalu 30 tahun terhitung dari sekarang terjadi perang saudara. Jangan kau sesali kalau kelak cucumu nggak bisa makan karena hidup di negeri yang sedang perang saudara. Jangan kau sesali kalau nanti cucumu nggak bisa ngaji karena bertahun-tahun nggak ngaji TPQ seperti anak-anak Yaman dan anak-anak Suriah. Halo. Sekiranya kepingin sampai kapanpun Madura Indonesia, anak-anak kita tetap manakipan, tetap ngaji, tetap tahajud, tetap apalan alfiyah, bil bastain wa ati awin arsiqi wa mislama wa min wa an bihantiqi ala li isti'la wa makna fi wa an bi antajawuzan ana mangkot fakon dan macam-macam. Sekiranya pengen begitu sampai kapanpun, maka komitmenlah NKRI harganya. Jangan ikut tokoh meskipun berserban. Jangan ikut tokoh meskipun ngakunya keturunan siapapun. Kalau fatwanya, gerakannya, propagandanya mengarah membahayakan NKRI. Siap? Siap? Ikuti orang-orang biasa-biasa kayak begini. Kalau nyatanya ajakannya, dawo-dawonya, fatwa-fatwanya
Gerakannya dalam rangka menjaga NKRI harga mati. Selama NKRI terjaga dengan begini, insya Allah 30 tahun cucu sampean ya begini-begini. 100 tahun ke depan apa? Keturunan kelima itu apa namanya? Canggah ya tetap begini. Dan ingat, ketahui, makam aulia, makam para wali, makam ulama utuh tinggal di Indonesia. Di Yaman sudah banyak yang dibuldoser. Libya setelah Muammar Gaddafi hilang, katanya Ra'uud yang Sampang itu, yang pengurus PB, Rasamsudin, kan dia dulu dari Libya, S2-nya. Sudah banyak makam ulama digusur. Suriah banyak makam ulama digusur. Afghanistan sekarang kuasai Taliban, Mas. Irak banyak makam ulama digusur. Tinggal di Nusantara NKRI ini, makam wali, makam habaib utuh, terjaga, dihormati, dikeramatkan, diziarahi. Negara kayak begini baiknya, komitmen menjaga makamnya habaib. Lalu ada orang mengatasnamakan habaib, ngesruh di negara ini, kan repot ini. Woi. Kita amalkan Simtud Duror, karangan Habib Ali Al-Habsyi, karangan habaib. Dan kita tahu itu dilaksanakan dengan lancar, asal negara ini kenapa kita mesti ikut gerakan-gerakan mengatasnamakan habaib atau apalah, kami nggak tahu. Tapi membuli bangsa Indonesia, membuli negara Indonesia. Jangan gitu. Wali-wali Songo top, habaib di Malang top, habaib di Madura juga top. Apa? Rata-rata mereka berkomitmen NKRI harga mati. Kurang top apa Habib Lutfi? Berkomitmen NKRI. Kurang apa Dalwa? Bangil, Pondok Darut Dakwah Walugo. Halo. Habib Zain, top alim ber-NKRI harga mati. Lah kita habaib enggak, Arab enggak, Mak Kiai bunten. Tapi gayane toh ya khair, alhamdulillah, ya khair, subhanallah, ya khair. Ketemu kiai ini, dong, kata dong, dengan apa dong? Abu napa dia? Fathul Quran, kok Quran? Umar Yoto. Apa lagi? Bahaya ini Mas, Bahaya Lirboyo semuanya bayi situ kiri. Kitab 10 lemari bisa baca tanpa bantuan kamus. Kiai. Artinya puluhan ribu kalimat Arab mereka paham. Tapi ya tetap saja Jawa, Madura, Engki, pada saiki, seranya mana? Bila beleman, tak atoron sampai ya. Gak hilang Maduranya Mas. Padahal kitabnya 10 lemari. Yang satunya Jurumiyah nggak bisa. Ya khair, ya khair. Saya memilih ulama yang begini-begini. Alimnya jelas, nggak jaim gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, itulah tadi amanah pergerakan Jamiyah oleh Yang Mulia Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Tanfidiyah PBNU Jawa Timur. Semoga apa yang disampaikan senantiasa menjadi bekal semangat dalam pergerakan kita di Nahdlatul Ulama. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya sekilas orientasi kader yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im DZ
beliau penggerak dan peneliti Nahdlatul Ulama dari Jakarta. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi arinal haqqa haqqan wattiba'ah waral batila wattiba'ah. Amma ba'du. Al-Mukarramun wa alim wa ulama khusus Roma Kiai Mansur Mustamar, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, yang saya hormati segenap jajaran pengurus ulama PCNU Kabupaten Pamekasan, baik dari Suriah, Tanfidiyah, juga dari Mustasar, para kiai dan semuanya, khususnya para kader muda yang saya banggakan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Alhamdulillah. Alhamdulillahalamin, kita bersyukur pada Allah SWT karena pagi hari ini bisa hadir di acara yang luar biasa meriah ini. Semoga membawa keberkatan bagi kita dan khususnya bagi nahdlatul ulama. Amin. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harap ridho dan syafaatnya. Jadi alhamdulillah saya pribadi merasa bahagia karena hari ini bisa hinggap di sini. Karena sejak Syawal kemarin Lebaran kami keliling Indonesia nyambangi kader-kader seperti ini. Kemarin mulai dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan ketemu Kiai Marzuki Mustamar di Mesuji, yaitu paduan kader Sumatera Selatan dan Lampung. Ada sekitar 50 kader ngumpul di sana. Dan alhamdulillah seluruh Nusantara kita sambangi, kita rawat semua. Kenapa? Karena ini sangat penting kader-kader di bawah ini. Sambian semua ini dan yang lainnya seluruh Indonesia itu adalah Laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kita? Kenapa kita sebut Laskar? Sekarang terbukti. Kemarin ada tiba-tiba muncul seluruh Indonesia, ada gerakan NII lahir kembali, marak dari Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai ke Ciamis, marak di mana-mana. Nah, alhamdulillah kita udah 5 sampai 10 tahun lalu kita udah siap siaga. Makanya begitu muncul gerakan NII kita udah tenang, kita udah menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah terjaga dengan rapi. Kalau sebelum ada kader, banyak yang termanguruh seperti kata Romo Kiai Marzuki tadi itu. Banyak kader yang terpengaruh mereka. Tapi alhamdulillah sekarang berbalik, banyak kader NII yang masuk Nahdlatul Ulama. Karena kita sadarkan adanya laskar-laskar seperti ini. Makanya Pak Yai Taufik terus dijaga, dirawat. Kenapa? Agar kader terus bergerak. Karena NU itu kan Nahdlatul, artinya bergerak. Itu adalah jati diri NU, bergerak, jangan sampai diam. Dan insya Allah sekarang sudah bergerak, di mana bergerak. Tadi alhamdulillah ada penghargaan, reward namanya itu. Jadi organisasi hidup itu cirinya adalah ada reward dan punishment, ada ganjaran dan hukuman. Kalau aktif dikasih ganjaran, kalau tidak aktif diberi hukuman. Nah, itu organisasi sehat. Tapi selama tidak. Coba apa selama ini kalau ada pengurus PC yang tidak aktif ditegur, kan tidak dibiarkan saja gitu, seolah tidak apa-apa. Yang aktif, misalnya sekretaris sama ketua yang aktif, tidak diganjar juga, tidak diberi reward gitu. Nah, itu seperti itu sekarang, selama ini. Tapi yang sekarang sudah tidak, sudah bergerak. Makanya harus kita gerakkan kader, jangan sampai ditelantarkan. Makanya ada judul dirawat itu bagus, karena itu kita menuju satu abad, harus kita rawat. Karena ini adalah orang gerakan kita ini. Nahdlatul, itu gerakan jadi kata kunci. Harus kita ingatkan bahwa kita ini gerak. Makanya perintah bahasa inhadu terus itu. Inhadu ya ayuhan nahdin. Ayuhan nahdin inhadu. Harus ingatkan. Karena Allah sudah mengingatkan orang beriman. Kita sudah beriman, tapi Allah mengingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu.
billahi wa rasuli. Jadi kita sudah beriman, tapi Allah mengingatkan kita agar kamu beriman. Kan untuk watak kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu harus terus diingatkan kapanpun dimanapun. Ya, ini adalah merawat iman ya seperti itu. Merawat Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Alhamdulillah kadar penggerak udah sampai di mana-mana, dari Sumatera Utara, dari Aceh sampai Papua. Itu udah alhamdulillah udah NU semua. Bahkan di Papua itu hampir rata-rata kepala daerahnya itu tidak hanya Islam tapi NU gitu. Wakil gubernur, bupati, wakil daerah NU itu di Papua. Makanya itu betul di sana itu Islamnya sudah mayoritas. Cuma kita diam-diam saja lah, nggak boleh keluar-keluar. Nanti kasihan di sana. Itu strategi seperti itu. Nah, itu adalah perjuangan para aulia, para wali dulu. Sunan Giri lah yang mengislamkan daerah timur itu, yang barat itu bagian Sunan Kudus, Sunan Kalijogo. Nah, itu yang kita rawat selama ini. Jadi kita sambil merawat apa itu adalah kita silaturahmi. Maka di dalam PKP itu kita pakai strategi NU. Strateginya Pak Hasyim, yaitu Mabadi Nasrillah. Itu prinsip-prinsip untuk mendapat pertolongan dari Allah. Pertama yaitu tazawaru ba'duhum ba'dun. Kunjungilah satu sama lain, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Makanya kita selalu silaturahmi dan ziarah. Ini penting. Kalau kita tidak menziarahi, tidak silaturahmi pada kiai, yang silaturahmi orang lain. Salafi, Wahabi, Syiah itu rajin, HTI rajin mau silaturahmi pada kiai kita, sehingga banyak kiai kita yang terpengaruh karena kesalahan kita tidak silaturahmi pada kiai, tidak menjalankan prinsip tazawaru ba'duhum ba'dun, sehingga diziarahi orang lain, termasuk makam. Banyak di luar Jawa ya. Tadi saya lihat di Madura juga ada daerah yang belum ada NU-nya, terantingnya. Di luar Jawa banyak sekali. Bahkan di sana itu kita temukan banyak daerah yang katanya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sudah tidak bisa sholawat. Di daerah Sulawesi yang ujung dekat Toraja sana, di Luwu dan sebagainya. Di Sumatera Utara juga begitu. Banyak daerah NU yang ternyata nggak bisa sholawat. Dan lebih ngeri lagi apa? Sudah tidak biasa ziarah kubur. Akhirnya makam-makamnya banyak diakuisi orang lain. Sebagian terlantar, sebagian diambil oleh Wahabi, sebagian diambil oleh Syiah. Ini karena kita menterlantarkan itu. Itu langkah pertama adalah tazawaru ba'duhum ba'dun. Itu untuk mengkonsolidasi kekuatan, dikumpulkan seperti ini. Nah, kalau tugas Pak Kiai Taufik kan sewilayah Pamekasan, tapi tugas kami nasional. Nanti Kiai Marzuki Mustafa juga nasional tugas, karena beliau walaupun PW Jawa Timur, tapi dari jelajahnya itu ya seluruh Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah bisa ketemu kita di tengah jalan. Kalau gitu Ponorogo, gitu. Tapi kalau badan sakit terlalu pas wonten acara Jawa Tengah gitu. Jadi alhamdulillah kita arahkan. Langkah kedua adalah tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu kita ya saling menasihati. Tadi dibilang bahwa kalau menghadapi NU yang beda strategi, beda pandangan itu jangan kita lalu mufarokoh. Dan mufarokoh berbahaya. Tidak kita sarankan mufarokoh, itu jelek sekali. Karena NU kenapa belum mengalami kehancuran, kemerosotan? Kita sih ternyata ada mufarokoh. Setelah tahun 79 ada mufarokoh besar-besar sehingga NU-nya drop itu. Yaitu sekarang kita tata kembali sehingga tidak perlu ada mufarokoh. Berbeda boleh, tapi mufarokoh tidak boleh. Karena itu menghancurkan NU. Itu yang diharapkan oleh orang luar. Kita mufarokoh dengan pengurus NU. Harus tertib dari ranting ke MBC ke PC, PC ke PWP ke PB. Itu harus urut gitu. Bahwa beda pendapat itu boleh, tapi tidak boleh melawan. Itu bukan cara Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tidak tawasutiyah, tapi itu sudah tatarufiyah, sudah ekstrim. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu selalu kita saling mengajak, menasihati, bertemu, berbicara. Tidak hanya itu, ini adalah tukar-menukar informasi. Sekarang zamannya medsos, zamannya apalagi maksudnya penuh hoax. Itu kita semakin banyak informasi, semakin tidak tahu banyak hal gitu. Semakin bingung, bukan semakin ngerti, bukan semakin paham, tetapi banyak informasi makin bingung karena isinya memang hoax gitu. Nah, dengan adanya tawasaw bil haq wa bis sabr, ada tukarkan informasi yang benar di antara kita, itu insya Allah kita akan tetap di jalan yang benar. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para kiai, itu adalah jalan yang benar seperti itu. Nah, terakhir yang langkah ketiga adalah takarut ilallah.
Ya seperti sekarang ini. Jadi kita itu walaupun gerakan sosial, gerakan politik, macam-macam dilakukan, ekonomi dilakukan, tapi jangan lupa satu yaitu taqarrub ilallah. Itu ada bagian strategi kita. Nah, ini yang kita dengan membaca prinsip, membaca istighosah, kemudian tawasul kepada para ulama, itu dalam rangka taqarrub ilallah tadi. Karena tidak mungkin kita bisa usul sendiri sampai sendiri, karena kita ini sembahyang 5 waktu aja kocar kacir. Puasanya juga tidak benar. Kok ingin masuk surga? Itu nggak mungkin. Nah, kecuali kalau kita tadi itu masuk dari zumrohnya, rombongannya para ulama dan tawasul oleh para ulama, itu baru kita akan mencapai kemenangan dalam gerakan ini. Dan alhamdulillah dalam saya keliling Nusantara selama hampir 10 tahun ini, banyak sekali saya tidak hanya mengajarkan, memperkenalkan NU saja, tetapi kita juga banyak belajar. Kemampuan orang daerah mengantisipasi radikalisme, Syiah, liberal dan sebagainya itu luar biasa. Sehingga itu bisa kita tularkan kepada daerah yang lain. Kemudian yang penting juga adalah kita punya pengalaman spiritual. Kenapa? Di situ banyak ulama-ulama yang ulama-ulama kira-kira wali lah, yang muka sokoh itu kita temukan. Kalau ulama itu kan ada 3 ya. Pertama ulama ahli silat, jadi kita ini dakwah kemana-mana, memberi nasihat amal ma'ruf dan mungkar di permukaan. Itu namanya ulama ahli silat. Menjelaskan tentang apa itu Islam Sunnah Jamaah. Itu adalah garda depan kita dalam menyiarkan Sunnah Jamaah, menjawab Sunnah Jamaah. Ulama silat ini perannya besar ini. Tapi juga kita temukan para ulama-ulama yang ahli silo, ngaji aja gitu, kerjaannya ngaji. Itu kalau di Jawa kita nggak heran, di luar Jawa, di Lampung Timur ada pesantren di Kiai Sodik. Itu pesantren murni salafiyah, tidak mengajarkan pelajaran umum. Tapi santrinya luar biasa banyak. Sekarang 3.000 untuk luar Jawa itu sudah besar sekali. Juga kemarin ke Madinah, Mandailing, di situ ada pesantren salafiyah murni, santrinya 17.000. Itu tidak mengajarkan sekolah umum, murni salafiyah diniyah, 17.000 santrinya, menguasai 3 kota besar, namanya pesantren Mustafawiyah. Dan di Sulawesi juga menemukan itu, di Lombok juga. Jadi alhamdulillah di Nahdlatul Ulama masih banyak ulama-ulama yang mau silo, Joko Pondok mengajarkan turos warisan Sunnah wal Jamaah kitab Taqarrub kepada santri-santrinya. Itulah pesantren yang akan melahirkan ulama, bukan lahir dari IAIN ya ulama itu. Dan insya Allah lahir dari pesantren itu, karena kitabnya gede-gede dikuasai luar biasa itu. Dan itu yang ulama silo itu masih banyak di NU. Itulah penjaga saja. Nah, yang menyenangkan membiarkan saya juga ketemu ulama silem, ulama yang mastur, yang di bawah tanah. Itu alhamdulillah pada muncul menemui kita. Dan mereka ini begitu kita bergerak, mereka tergerak hatinya, bangkit dari dunia rohani mereka, dari dunia kewalian mereka, dunia usaha mereka, bangkit mendukung kita. Terus saya bilang, Kiai, ini kan bagiannya dewe-dewe, ini kan bagiannya Kiai silat mungkin. Dengan Kiai pendem, mestinya silakan biar aja, biar doakan kita. Enggak, ini justru yang kita tunggu bertahun-tahun. Sama sudah muncul, kita harus bergerak, harus membantu. Alhamdulillah mereka itulah yang doanya insya Allah makbul itu semua mendukung gerakan kita. Jadi insya Allah cita-cita kebangkitan NU di abad kedua itu insya Allah akan terjadi. Karena kita didukung ulama ahli silat, ulama silo dan ulama silem, itu semua mendukung kita. Siapa kita? Jadi itu harapan kita, optimisme kita di tengah carut-marutnya negeri ini, carut-carutnya pertikaian di kalangan umat Islam. Itu insya Allah kita masih punya harapan. Dan itu yang nanti menjadi tujuan kita ke depan. Jadi kenapa kader yang kita rawat? Karena kita punya tujuan, yaitu membangkitkan ulama. 1 abad menuju abad kedua. Jangan sampai, ya mohon maaf, kemarin ada ormas yang sudah 100 tahun, 1 abad, namanya Syarikat Islam. Saya katakan 100 tahun, tapi ya kurung begitu saja, hanya ada spanduk, tidak ada tanda apa-apa. Kemudian ada lagi berikutnya, ada ormas besar, ormas Islam yang merayakan 1 abad, yaitu saudara kita Muhammadiyah.
Tapi dia perang berlalu begitu saja, tanpa kesan gitu, tanpa pesan dan tanpa kesan. Itu Muhammadiyah yang besar itu. Nah, jangan sampai NU seperti itu. Makanya kita sejak 10 tahun yang lalu bekerja keras bagaimana agar NU itu bangkit, betul-betul bangkit sebagai kata Nahdlatul. Makanya itulah kita berjalan melakukan kaderisasi, penataan organisasi dan sebagainya. Dalam hal itu jangan sampai kita perlu nggak ada artinya apa gitu satu abad ini. Makanya itu ranting harus bangkit. Tidak hanya PW, tidak hanya PC, tapi ranting harus bangkit. Karena itu dulu kekuatan kita di situ. Menjaga aswaja, kemudian menggalang dana. Kalau politik ya politik kekuatan di masa itu. Makanya harus kita bangkitkan. Itulah modal kita bangkit. Karena apa? Sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan. NU umurnya hampir 100 tahun itu banyak PCNU yang tidak punya kantor PC gitu. Kalau di luar Jawa itu rata-rata nggak punya, apalagi MPC pasti nggak punya kantor gitu. Itu terjadi di mana-mana. Nah, itu jangan sampai terjadi. Malu kita, umurnya NU hampir 100 tahun belum punya kantor. Alhamdulillah begitu kita sambangi, kita tata, kita arahkan, mereka pada sudah bikin kantor. Bahkan sebelum mereka bubar dari pertemuan dari kaderisasi itu, kantor udah berdiri. Saya wakaf tanah, saya wakaf batal, saya wakaf wajib, saya wakaf tenaga dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi pentingnya kader penggerak ini untuk menggerakkan. Ya ayuhan nadin inhadu, gerakkan. Kenapa? Ini penting. Jadi tidak ada nahdo kalau tidak ada harokah. Makanya kita itu samping ubudiyah yang tidak kalah penting adalah fitrah. Itu harus kita tata. Justru itu yang akan dihancurkan oleh lawan kita. Tadi selama ini kita hanya sibuk menghadapi dua lawan kita, yaitu Wahabi. Memang dia selalu ganggu kita diafkan, dimusyrikan, bahkan dikafirkan. Kalau ada yang lain Syiah juga mencaci maki kita, itu kita sibuk menghadapi itu. Tapi ada hal lagi yang kita lupakan, yaitu munculnya gerakan Neo-Mu'tazilah. Kelompok sudah menyebar luas, tapi kita luput untuk menghadapinya. Nah, kelompok ini berkembang, mereka juga sama. Kalau Wahabi itu kan tidak mau turus, tidak mau tadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam macam-macam, tidak berani. Pokoknya langsung kembali Quran dan hadis. Nah, gerakan dia sama. Mereka tidak mau tadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Suyuti, Imam Nawawi dan sebagainya, tidak mau. Apalagi Hasyim Asy'ari ini tidak mau. Langsung mereka kembali ke Quran dan Sunnah. Itu Neo-Mu'tazilah. Itu sudah sangat berbahaya. Nah itu namanya sekarang jadi Islam liberal itu. Jadi mereka ini tidak mau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, tidak mau. Kenapa? Mereka ini sudah bias, sudah melenceng, bias gender, bias kelas, bias Arab. Maka pandangan imam ini sudah tidak berguna sekali, tidak relevan. Kata mereka seperti itu. Maka kita harus kembali menafsirkan Quran dan hadis secara langsung. Makanya begitu mereka nggak mau Imam Syafi'i, nggak mau Maliki, Hambali, Nasa'i dan Imam Nawawi dan Rafi'i, apa yang terjadi? Mereka menafsirkan Quran sendiri dengan cara sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Perempuan boleh jadi imam sholat. Perempuan boleh jadi imam sholat. Itu salah satu hasil jihad ketika menafsirkan Quran. Lalu kedua, mereka membolehkan LGBT. Kawin sejenis boleh menurut Quran, kata mereka, menurut tafsiran mereka. Nah, inilah kelompok yang Neo-Mu'tazilah. Itu sudah marak di kita. Jadi kita harus hati-hati juga. Makanya fikrah Nahdlatul Ulama, fikrah Nahdliyah, fikrah Ahlussunnah Jamaah harus dipertahankan. Karena yang satu ini berbahaya, karena ya sudah masuk ke NU. Karena apa? Imamnya yang dari Amerika sana sudah di sini. Namanya Aminah Wadud. Mungkin kenal semua ya. Aminah Wadud itu ulama perempuan dari Amerika Serikat yang membolehkan perempuan jadi imamnya laki-laki. Kedua, dia membolehkan kawin sejenis, LGBT boleh. Itu sudah datang ke Indonesia, sudah menetap di Indonesia. Dan muridnya banyak sekali, sekarang di Jogja beliau itu. Nah ini kan berbahaya, itu harus kita hadapi juga. Selain Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, itu harus kita hadapi. Karena ini yang merusak fikrah Nahdlatul Ulama. Ini kan tujuan kita sama ini. Siapa kita? Hello. Jadi kenapa kita berkumpul di sini? Dalam rangka merawat kader agar terjaga fikrohnya, terjaga ubudiyahnya, dan juga terjaga harokahnya. Jangan sampai kita tergoda oleh harokah yang lain. TI, NII,
Kemudian apa yang terakhir adalah Khilafatul Muslimin. Nah, Khilafatul Muslimin itu ya sama gerakan mereka itu. Untung kita udah berbaris duluan, maka munculnya mereka tidak mengguncangkan sendi-sendi negara ini. Karena apa? Sekarang ini, kenapa NU harus kita perjuangkan, kita bela, kita tegakkan? Karena apa? NU ini hanya satu-satunya organisasi aswaja yang organisasi Islam yang bisa membela aswaja, satu-satunya. Kalau dulu kita masih punya saudara se-aswaja, namanya Perti, itu madhabnya Syafi'iyah. Kemudian ada Nahdlatul Walton di apa itu NTB. Kemudian ada Al Khairat di Palu. Kemudian ada Mato Anwar di Banten. Itu semua dalam sunnah wal jamaah kayak kita. Tetapi sekarang ini mereka udah pecah, sebagian udah menjadi Ikhwanul Muslimin. Sehingga mereka tidak bisa kita harapkan banyak gitu. Termasuk Waton yang di Jawa Timur di NTB itu udah sebenarnya udah Ikhwanul Muslimin. Jadi aliansinya bukan NU lagi, sudah ke sana gitu. Jadi banyak sebenarnya. Sehingga kita ini sendirian dalam menjaga aswaja itu. Ini harus kader harus siap semua. Siap semua? Siap. Kedua soal NKRI juga hanya kita. Karena yang tadi itu begitu Ikhwan sudah khilafah, sudah tabiqul syariah gitu. Sehingga udah mulai NKRI. Sehingga kita harus kuat karena sendirian sekarang ini. Ya paling dikit-dikit dibantu Muhammadiyah lah gitu. Nah, dikit-dikit aja bantunya gitu. Itu yang lain sudah tidak bantu karena udah pengaruh mereka gitu loh. Kalau insya Allah kita masih kuat. Nah kita sebenarnya digerogoti juga, tapi karena kita ini terlalu gede, digerogoti nggak terasa gitu. Nah kalau kita sampai diam, ya habis gitu. Makanya kita sebelum digerogoti habis kita sudah bangkit. Dan alhamdulillah PCNU Pamekasan sudah bangkit dengan walaupun cuma 1000 kader ya. Tapi ini fiatin qolilatin yang insya Allah mughlabat fiatan katsiratan biidznillah. Ya inilah yang kita harapkan dari kader ini. Moga-moga pertemuan ini membawa berkah bagi kemajuan NU. Karena menjelang 1 abad ini tugas kita berat membangkitkan NU di abad kedua. Abad 1 sudah kita tutup buku, membangkitkan abad kedua di mana nanti Indonesia akan menjadi kota yang maju, metropolitan, megapolitan. Yaitu NU harus berperan di situ. Jangan sampai kita masih jadi NU desa, tapi harus bertransformasi menjadi NU metropolitan bahkan megapolitan yang nanti di seluruh dunia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Namun tidaklah sempurna kiranya jika acara ini tidak ditutup dengan pembacaan doa. Yang dalam hal ini kami mohon berkenan untuk memimpinnya kepada Yang Mulia Kiai Haji Sibawi. Beliau Rais MWCNU Telanakan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afini wa hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli fil akhirin wa salli ala nabiyyin wa salli fil mursalin wa salli fi kulli waqtin wa hin wa salli fi yawmil yawmiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin min atahita wa salama wa ziyana afdal ma jazana bi yadihi al-hidayah wa العالمين. اللهم اجعلنا من شفاعته ونجينا من الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تقينا بها من الخلافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتحفظنا بها من جميع السيئات وتحفظ لنا غير درجات وتبلغنا اصحاب الحيات والجنة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تحمل القدر وتغفر من الضال الواجب النادي مراد وصل الخواتم وتسقى الرحمن الكريم وعلى اله وصحبه من الامر والسلام. اللهم زد الاسلام والمسلمين واهلك المرسلين واهلك المشركين وانصر لهم مجوس المسلمين وآثارك المسلمين. اللهم اعطنا في دنيا حسنة وجعلنا وجعلنا في التقوى. اللهم صل على المسلمين وعافنا مسلم
وقنا عذاب النار. الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبلها. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من العلماء المستقيم المخلصين المتوكلين الفائزين الغير الشاكرين الصابرين الراضين على قضاء الحفاظ على كتاب الكريم السائل الى بيتك المرء الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلامة والقبول. ربنا آتنا في لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula lah acara pagi hari ini. Dari saya pribadi apabila ada kehilafan mohon maaf yang tak terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum